saya mau jelaskan, yaitu penelitian hukum tidak tertulis normatif. Tertulis normatif itu adalah penelitian 3 yang ditulis, yaitu penelitian pertama aturan hukum adat. Tidak tertulis, karena dalam hukum adat ada penelitian hukum adat. Tidak tertulis dalam makna dia tidak tertulis menjadi sumber hukum, tapi tertulis dalam aturan adat. Yang kedua, yang diteliti adalah naskah-naskah hukum adat. Beda antara aturan dengan naskah. Kalau naskah itu dia tertulis. Yang ketiga adalah naskah sumber hukum. Hukum adat itu ditemukan di beberapa. Yang pertama, hukum adat adalah terdapat di kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Ada dalam kitab-kitab hukum tradisional. Kemudian peraturan-peraturan untuk golongan-golongan asli. Ya. Yang keempat, hukum adat ditemukan dalam peraturan dari raja atau kepala pemerintahan. Seperti yang dilakukan penelitian oleh Pak Ayang, meneliti tentang peraturan dari Sultan Banten terkait tentang hukum pidana. Nah, kaidah hukum yang tidak tertulis tadi itu adalah aturan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis, tapi lebih mengikat daripada yang tertulis. Bagaimana cara menelitinya? Cara menelitinya adalah yang pertama dengan partisipan observer. Partisipan observer adalah peneliti tinggal di situ, hidup di situ, untuk memaknai tujuan hakikat aturan. Misalnya Anda meneliti tentang model hukum perkawinan di Baduy, ya, di suku Baduy. Di sana banyak hukum, kaidah-kaidah hukum dan hukum yang tidak tertulis. Maka tidak bisa hanya dengan dia wawancara, tapi kamu harus tinggal di situ untuk memahami hakikatnya aturan ini. Apa sih aturan itu? Nah, jadi tinggal di sana, live in. Jadi partisipan observer itu live in. Jadi kenapa? Karena di dalam masyarakat Indonesia, masyarakat adat Indonesia, banyak pakai budayanya budaya lisan. Budaya lisan itu nggak tertulis. Ya. Yang kedua adalah naskah hukum tradisional. Naskah hukum tradisional itu yang dilihat adalah proses pembukuan aturan yang berkembang di masyarakat. Bisa misalnya aturan-aturan raja, aturan pertanahan di beberapa kerajaan Indonesia. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana meneliti naskah? Ya, tadi bedakan antara meneliti aturan yang tidak tertulis dengan meneliti naskah, itu beda. Ya. Kalau meneliti aturan, itu meneliti yang jalan, yang hidup, tanpa naskah. Ya. Tanpa pakai naskah. Jadi aturannya hidup, diteliti. Kalau dia pakai naskah, maka itu masuk dari studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi di mana peneliti melakukan kajian terhadap dokumen yang dilakukan agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan. Oke. Jadi kalau misalnya yang diteliti adalah aturan yang hidup di masyarakat, maka penelitiannya harus partisipan observer. Kalau partisipan observer berarti dia yang pertama harus ada pedoman wawancara mendalam. Ingat ya, ada pedoman wawancara itu ada 2. Adalah pedoman wawancara biasa, ada pedoman wawancara mendalam. Ada pedoman wawancara mendalam dan kemudian ada pedoman observasi. Bagaimana cara membuat pedoman wawancara mendalam? Wawancara biasa sama wawancara mendalam beda. Wawancara biasa adalah kita membuat sebuah guidance doang. Guidance itu pedoman wawancara. Sedangkan wawancara mendalam itu seperti snowballing proses. Apa snowballing proses?
Kalau kamu misalnya pernah ke gunung, kamu taruh gundu kecil di atas gunung, kemudian dia turun, dia akan membesar, membesar, membesar. Jadi yang ditanya itu hutan semakin luas, semakin luas, semakin luas, dan semakin mendalam. Oke? Nah, di dalam pedoman wawancara itu, wawancara mendalam itu, dia biasanya lebih ringkas. Ya, tapi dia pertanyaannya dalam. Terus, kenapa begitu, kenapa begitu, kenapa begitu. Jadi dia itu prinsip 5W1H itu didalami terus. Itu namanya wawancara mendalam. Atau dalam bahasa orang Kerawang itu disebut dengan in-depth interview. Ya. In-depth interview. In-depth interview adalah wawancara mendalam. Nah, itu untuk yang aturan. Yang kedua yang aturan adalah dengan dalam partisipan observer harus bikin pedoman observasi. Apa itu pedoman observasi? Pedoman observasi adalah kita membuat sebuah list. List yang tidak perlu ditanya. Misalnya, waktu itu ada mahasiswa perbandingan mazhab meneliti tentang hukum waris 1:1 di masyarakat Bekasi apa Kerawang. Yang pertama dilihat, pada waktu itu dia harus meneliti, wawancara mendalam, kenapa kok pakai banding 1:1, kenapa perempuannya dapat 1, lakinya dapat 1, itu wawancara mendalam. Yang kedua, pedoman observasi, itu melihat di dalam praktek aturan itu diselenggarakan, itu tinggal checklist aja, checklist, dan memberikan keterangan. Nah, itu namanya pedoman observasi. Jadi pedoman observasi itu ada untuk supaya mendapatkan penelitian. Nah, kalau studi naskah, maka yang harus diteliti adalah studi dokumentasi. Jadi naskah itu dilihat untuk mendapatkan jawaban. Dan ingat, ketika naskah itu kamu teliti, itu harus melihat pada konten yang terjadi pada saat aturan itu dikeluarkan. Kapan ini aturan? Oh, ada naskah perjanjian, naskah perjanjian dan sekian. Pada tahun itu terjadi apa? Pada tahun itu kondisinya bagaimana? Pada tahun itu kondisi sosial politik, ekonominya seperti apa? Nah, itu yang kemudian disebut dengan studi dokumentasi. Apakah perlu wawancara? Tadi, dalam partisipan observer, harus dilakukan wawancara mendalam. Tetapi untuk studi dokumentasi, wawancara itu diperlukan ketika membutuhkan penjelasan atas dokumentasi yang dianggap kurang jelas oleh